Menurut Spinoza Indonesia, tidak ada kehidupan kedua. Dengarkan ini dengan tenang. Mungkin ini salah satu kenyataan paling sulit diterima manusia. Tidak ada kehidupan kedua. Tidak ada panggung berikutnya. Tidak ada babak tambahan setelah tirai ditutup. Tidak ada nanti tempat semua kesalahan diperbaiki. Ini adalah satu-satunya kehidupan yang benar-benar ada. Dan Baruch Spinoza memahami hal itu dengan sangat radikal. Manusia takut menerima kenyataan ini, karena manusia takut mati. Dan lebih dalam lagi, manusia takut bahwa dirinya ternyata tidak abadi. Maka manusia menciptakan penghiburan, surga kan kedua, keabadian personal, harapan bahwa aku akan terus ada selamanya. Tetapi Spinoza menghancurkan seluruh fantasi itu. Ia memaksa manusia berdiri telanjang di hadapan realitas, bahwa hidup ini sementara. Dan justru karena sementara ia nyata. Lihatlah dengan jernih, sebelum kamu lahir, miliaran tahun telah berlalu. Peradaban muncul dan hilang, bintang lahir dan mati, laut terbentuk, gunung runtuh. Tetapi kamu tidak menderita karena belum ada. Kamu tidak merasa kehilangan apapun, tidak ada kesedihan, tidak ada ketakutan, tidak ada penyesalan. Karena belum ada aku. Dan setelah kematian datang, kemungkinan besar itulah yang kembali terjadi. Ketiadaan. Tidak ada kesadaran, tidak ada rasa sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada status, tidak ada ego, tidak ada diriku. Diens. Dan itu bukan bencana kosmik. Itu hanyalah batas alami kehidupan. Manusia menganggap kematian sebagai tragedi besar karena manusia membayangkan dirinya masih ada untuk merasakan kehilangan. Padahal ketika kesadaran berhenti, siapa yang tersisa untuk menderita? Ketika api padam, api tidak menangisi dirinya sendiri. Spinoza menolak gagasan bahwa alam semesta dibuat demi manusia. Tidak, kita bukan pusat cerita, kita bukan alasan galaksi bergerak. Kita hanyalah bagian kecil dari totalitas keberadaan yang tak terbatas. Dan hidup kita muncul bukan karena tujuan khusus, tetapi karena memang demikianlah realitas bekerja. Ini sangat sulit diterima manusia modern, karena sejak kecil manusia diajarkan bahwa hidup harus memiliki misi kosmik. Harus ada alasan besar. Harus ada panggilan ilahi, harus ada rencana rahasia semesta. Tetapi bagaimana jika tidak ada? Bagaimana jika hidup tidak memiliki tujuan di luar dirinya sendiri? Pohon tidak bertanya apa tujuan hidupnya, ia tumbuh. Burung tidak mencari makna eksistensial, ia terbang. Air tidak mencari alasan mengapa ia mengalir, ia hanya mengalir. Dan manusia mungkin terlalu sibuk mencari makna sampai lupa menjalani kehidupan itu sendiri. Kita hidup bukan untuk sesuatu di luar hidup. Hidup itu sendiri adalah peristiwa yang sedang berlangsung. Saat kamu bernapas, itu hidup. Saat kamu berjalan, itu hidup. Saat kamu melihat cahaya pagi, itu hidup. Saat kamu mendengar suara hujan, itu hidup. Bukan nanti, bukan setelah mati, bukan di dunia lain, di sini, sekarang. Banyak manusia gagal menikmati kehidupan karena mereka terus menunggu kehidupan lain. Mereka menganggap dunia ini hanya ruang transit. Padahal mungkin inilah satu-satunya ruang yang benar-benar ada. Dan tragisnya ketika mereka sadar, waktu sudah habis. Spinoza mengajarkan sesuatu yang keras tetapi membebaskan. Jangan hidup berdasarkan harapan akan dunia lain. Hiduplah berdasarkan kenyataan bahwa kehidupan ini terbatas. Karena justru keterbatasan membuat hidup bernilai. Jika hidup tidak pernah berakhir, tidak ada yang benar-benar penting. Tetapi karena waktu kita terbatas, setiap momen menjadi nyata. Dan pahami ini baik-baik, kematian bukan lawan kehidupan. Kematian adalah bagian dari struktur kehidupan itu sendiri. Tidak ada kehidupan tanpa perubahan. Tidak ada perubahan tanpa kehancuran. Tidak ada kelahiran tanpa kematian. Alam tidak mengenal tragedi. Alam hanya bergerak. Manusia yang terus menolak kenyataan ini akan hidup dalam ketakutan permanen. Takut tua, takut kehilangan, takut mati, takut berakhir. Dan karena takut berakhir, ia tidak pernah benar-benar hidup. Tetapi manusia yang menerima kenyataan akan menjadi tenang, karena ia memahami, aku tidak harus abadi untuk hidupku menjadi nyata. Aku tidak harus hidup selamanya untuk menikmati keberadaan. Aku tidak membutuhkan surga untuk menghargai matahari pagi. Mungkin inilah bentuk kedewasaan tertinggi. Menerima bahwa kehidupan tidak dijanjikan untuk berlangsung selamanya, namun tetap mencintainya sepenuhnya. Tanpa ilusi, tanpa pelarian, tanpa harapan metafisik, hanya menerima kehidupan sebagaimana adanya. Dan mungkin itulah spiritualitas paling jujur. Bukan berharap hidup kedua, tetapi berani hadir sepenuhnya dalam kehidupan penuh, juga kehidupan terakhir.